Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya Alfarezi, dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana men-setting OBS untuk recording game ataupun juga recording aplikasi yang lainnya. Oke, cara yang pertama itu kalian selalu pastikan untuk membuka atau menjalankan OBS menggunakan Run as Administrator. Selalu pastikan menjalankan dengan Run Administrator. Mengapa? Karena ini dapat meminimalisir ya, di mana terjadinya black screen saat recording. Oke, setelah kalian membuka OBS-nya, kita ke setting. Lalu kita ke output. Karena kita ingin men-setting untuk recording video, maka kita ke tab recording. Lalu pada recording, hal yang pertama yang harus kalian ubah itu adalah pertama recording path. Kenapa? Karena saya sangat tidak menyarankan kalian menyimpan file-file rekordan kalian atau hasil rekordan kalian di datasets atau di sistem atau di partisi sistem. Saya menyarankan kalian ke data D atau di data E atau partisi-partisi lainnya. Oke, setelah itu yang kalian harus ubah yang kedua itu adalah ubah pada recording formatnya itu menjadi MP4 ya, karena format ini paling banyak disupport di software video editor lainnya. Lalu untuk audio track, jika kalian ingin merecord audio desktop dan mic, silakan checklist nomor 1 dan nomor 2. Ini bertujuan agar audio tracknya tidak menyatu. Saya menceklis 1, 2, dan 3. Mengapa? Dikarenakan saya, dalam satu video saya, terdapat 3 audio track, yaitu mic, Discord, dan desktop. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara saya memisahkan ketiga audio itu, kalian bisa klik video di pojok kanan atas. Oke, lanjut. Setelah itu untuk encoder. Usahakan kalian memilih sesuai VGA kalian. Jika kalian menggunakan AMD, maka silakan pilih H624/AVC encoder. Kalau kalian menggunakan NVIDIA, saya sarankan untuk menggunakan NVENC atau NVENC encoder. Jika kalian menggunakan NVIDIA GT series, maka saya sarankan pilih ke X264. Dan jika kalian menggunakan Intel HD, kalian silakan pilih Quick Launch kalau saya tidak salah. Oke, untuk rescale output ini bersifat opsional ya. Untuk rescale output ini bersifat opsional. Kalian bisa checklist atau tidak perlu juga tidak apa-apa. Untuk saya tidak menceklisnya. Setelah itu untuk preset. Preset ini bersifat opsional juga. Jika kalian tidak ingin ribet, kalian bisa pilih YouTube streaming atau pilih preset untuk Twitch streaming. Tapi jika kalian ingin lebih bebas, kalian jangan pilih apapun. Kosongkan seperti saya presetnya. Oke, setelah itu untuk quality preset, kalian pilih balance ya, agar tidak tumpang tindih ya, atau tidak berat sebelah. Jadi kita pilih balance. Untuk rate control method, saya menggunakan CBR. Di sini ada 2 yang saya sarankan, itu CBR dan VBR. Nah, pilih yang mana? Oke, saya akan jelaskan. CBR atau constant bitrate, yang dimana metode bitrate ini itu bersifat stabil dan tidak berubah-ubah. Akan tetapi, file size yang dihasilkan akan sangat besar. Berbeda dengan VBR atau variable bitrate, metode bitrate ini akan berubah-ubah tergantung scene dari video. Misalnya, jika ada scene yang kompleks, bitrate akan naik sesuai batas bitrate max-nya. Dan jika ada scene yang sederhana seperti black screen atau white screen, maka bitrate-nya akan turun sesuai batas minimumnya. Dan juga untuk file size yang dihasilkan akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan CBR. Untuk saya memilih CBR karena saya ingin bitrate-nya stabil. Untuk di bawah tidak perlu diubah, semuanya biarkan default kecuali satu, yaitu target bitrate. Untuk target bitrate, kalian bisa lihat di tabel bitrate ini. Sesuaikan dengan resolusi dan FPS yang kalian akan record nanti. Oh, dan juga sesuaikan dengan spesifikasi PC kalian. Karena jika kalian melebihi dari spek kalian atau resolusinya atau bahkan mungkin kurang bitrate-nya, ini semua akan berpengaruh pertama kepada kelancaran recording, kualitas recording, dan lain-lain. Oke, selanjutnya jika kalian sudah men-setting output, kita ke audio. Pada general,
kita akan setting sample rate-nya itu adalah 48 kHz. Lalu untuk channels, silakan pilih stereo. Untuk global audio device, kita akan men-setting desktop audio dan mic-nya. Bagi kalian yang menggunakan 2 track, maka desktop audionya sesuaikan dengan driver audio yang kalian gunakan. Dan juga untuk mic, kalian juga sesuaikan driver mic kalian yang saat kalian gunakan ini. Oke, kalau kalian bertanya-tanya, kenapa saya ada desktop 2? Itu karena saya lagi-lagi memisahkan audio desktop dan juga Discord. Dan kalau kalian ingin tahu, silakan di pojok kanan atas ya. Tadi sudah saya berikan linknya di pojok kanan atas. Untuk sisanya, biarkan default kecuali kalau kalian tahu apa yang kalian lakukan. Oke, selanjutnya jika audio sudah kalian atur, maka kita akan ke video. Untuk video, untuk base canvas resolution dan output scale, lagi-lagi silakan kalian sesuaikan dengan resolusi yang kalian gunakan. Dan usahakan samakan resolusi base-nya dan output scale resolusinya. Untuk downscale, saya menggunakan Bcubic. Dan untuk FPS, silakan kalian setting ke 60. Tentu lagi-lagi tergantung spesifikasi kalian, karena tidak semua PC, khususnya untuk PC kentang, bisa 60. Lagi-lagi juga ini bitrate berpengaruh di sini, karena semakin besar bitrate, semakin besar processingnya. Jadi batas bitrate yang saya sarankan itu berkisar di 7.500 atau di 5.000 atau 4.000 paling kecilnya untuk PC kentang. Dan yang terakhir, agar OBS bisa berjalan lancar dan hasil recordan tidak lag atau stutter, kita akan ke advance. Setelah advance, kalian hanya perlu mengubah proses priority menjadi high. Ini bertujuan agar tidak terjadi stutter atau lag. Ini sering terjadi di Valorant ketika CPU menggunakan resource lebih banyak untuk game, sedangkan untuk recording ini resource-nya cukup sedikit, jadi saat hasil recording akan sangat stutter dan tidak akan smooth. Di game kalian smooth, tapi di hasil recordan tidak smooth sama sekali, stutter, lag, dan lain-lain. Oke, segitu saja tutorial yang saya bisa berikan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian-kalian yang ingin merecord game kalian atau ingin merecord misalnya Google Meet dan lain-lain. So, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian bagi yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk subscribe. So, thank you for watching. See you in the next video and goodbye.